Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Fahmi Sabita dengan NIM 2102041110015. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hermeneutika ini berrelevansi dengan Al-Qur'an. Baik, di sini ada 3 tokoh, yang mana yaitu ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Schleiermacher, kemudian yang kedua ada Hans Georg Gadamer, kemudian yang ketiga ada George Gracia. Yang pertama yaitu tentang Schleiermacher. Jadi di mana hermeneutika Schleiermacher ini berrelevansi dengan Al-Qur'an. Jadi di sini para ahli hermeneutika itu sepakat bahwa pemikiran Schleiermacher ini digolongkan dalam aliran objektivis atau diistilahkan dengan aliran romantisis, yakni yang umum adalah sebuah teks itu tidak bisa berdiri sendiri, yakni terikat oleh pengarang. Jadi sebuah penafsiran atau sebuah teks ayat Al-Quran itu tidak bisa teks itu tuh berdiri sendiri, yakni terikat oleh pengarang. Kemudian yang kedua adalah merekonstruksi apa yang dimaksud oleh pengarang terhadap teks yang ditafsirkan. Jadi mengulang kembali apa yang dimaksud oleh pengarang, tetapi dengan bahasa lain, dengan kata lain, yang mana masih satu tujuan yang sama dengan pengarang tersebut. Kemudian dalam hal ini Schleiermacher itu mengusulkan dengan beberapa langkah metodis, yaitu ada 2 langkah. Yang pertama adalah langkah hermeneutika gramatikal, kemudian yang kedua adalah hermeneutika psikolog. Dalam yang pertama yaitu adalah hermeneutika gramatikal, di mana dalam makna gramatikalnya ini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah seorang penafsir harus mengerti bahasa yang digunakan oleh pengarang atau audience stories. Jadi bahwa seorang itu ketika memahami teks Al-Quran harus mengerti bahasa Arab yang digunakan pada saat Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, baik itu dari makna kosakatanya maupun struktur bahasanya. Jadi bisa diibaratkan dengan nahwu sorofnya itu harus benar-benar paham. Kemudian juga dari berubahnya kata itu tersebut seperti di sinkronik atau diakronik. Jadi kalau sinkronik itu maknanya tetap, sedangkan kalau diakronik itu berubah dengan waktu kurun tertentu. Kemudian dalam hal ini itu bisa diberubahkan seperti kata ikhlas. Jadi kata ikhlas ini pada masa setelah penurunan itu didefinisikan sebagai keinginan mendapat ridho dan pahala Allah semata dalam beramal baik. Kemudian kata ini tuh sebelum ketika masa penurunan Al-Quran tersebut belum diartikan dengan pengertian di atas. Jadi memiliki arti kata tauhid, yaitu yang mana mirip dengan seperti mengisahkan Allah. Jadi kata itu tuh belum digunakan dalam Al-Quran. Salah satunya di dalamnya bernama surat Al-Ikhlas. Jadi kata ikhlas ini tidak cantumkan dalam ayat yang bermakna mengesahkan Allah, itu dalam surah saja seperti itu. Jadi bisa waktu itu makna al-ikhlas itu bisa berubah-berubah. Jadi bisa kayak seperti toharo kemarin, bisa suci dalam keadaan yang jasadnya, atau toharo ini berdasarkan kayak memberikan hartanya seperti itu, membersihkan hartanya seperti itu. Yang kedua adalah dalam proses penafsiran harus melakukan analisa sintakmatis. Jadi di sini itu mencoba mengartikan satu kata tertentu dalam satu kalimat, maka ia harus memberikan kata-katanya di sekelilingnya. Jadi misal kata yang ditafsirkan adalah mengenai tentang toharo. Di situ kan sini itu toharo itu bisa bermakna dengan yang ia sucikan itu bukan seperti kayak hartanya atau memang badannya sendiri. Jadi bisa dilihat dalam kasus seperti tafsirannya, memang benar-benar ayat itu tuh tentang material atau non material seperti itu. Jadi harus benar-benar di sekelilingnya, tidak hanya satu kata itu saja yang diartikan atau ditafsirkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dalam proses penafsiran harus memperhatikan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Jadi dalam hal ini itu juga bisa diperhatikan dalam satu kata baik per kata-katanya maupun juga keseluruhannya. Jadi baik perkataannya juga diperhatikan dan juga makna keseluruhannya, karena jika perkataannya saja diandalkan atau ditonjolkan itu makna keseluruhannya juga penting, bahwa biasanya itu kita menafsirkan perkata tetapi berbeda dengan dengan makna secara keseluruhannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah hermeneutika psikolog. Jadi hermeneutika psikolog ini tidak bisa diterapkan dalam Al-Quran, karena ketika kita melihat psikolog seseorang itu kan masih bisa, tapi namun susah ya ketika kita memahami psikolog seseorang. Nah,
juga terlebih pada Al-Quran, yaitu yang mana yang menciptakan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa melihat psikologisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hal ini seorang penafsir itu bisa melalui latar belakang atau konteks historis yang mana dinamakan dengan asbabun nuzul. Jadi kalau misalnya menafsirkan Al-Quran itu bisa dilihat dari, kalau psikolog ini bisa dilihat dari asbabun nuzulnya, gimana sih konteks ayat ini turun, ketika terjadi, ketika apa. Nah itu juga bisa dilihat dari segi makro atau mikronya. Kalau makro ini kecil, sedangkan kalau mikro ini konteks besarnya. Jadi kalau makro itu dalam kondisi bangsa Arab yang terjadi dahulu, sedangkan mikro yang terjadi pada saat ini. Seperti itu. Dalam hal ini pembahasan tentang selain hermeneutika dengan hermeneutikanya relevansi dengan Al-Quran sudah selesai. Kita beranjak kepada kedua, yaitu adalah Hans Gers Gadamer. Jadi dalam hal ini tuh semua para ahli hermeneutika itu mempunyai relevansi dengan Al-Quran. Itu yang kedua adalah Hans Gers Gadamer. Jadi di sini itu ada 3 poin yang mana hermeneutikanya Gadamer ini berrelevansi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah teori kesadaran sejarah dan teori prapemahaman dan kehati-hatian dalam menafsirkan. Yang pertama yaitu adalah dalam hal ini ada 2 kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hermeneutikanya Gadamer, yaitu seseorang tidak boleh memaksakan sesuatu penafsiran didasarkan atas subjektivitas penafsir semata. Jadi di sini tuh dalam poin pertama itu tidak boleh seorang penafsir itu memaksakan penafsiran itu dengan semata. Misal orang ini mau menafsirkan tentang ayat hijab, kemudian orang ini tuh tidak memiliki pemahaman tentang hijab yang dimaksud, atau mungkin kata lainnya adalah niqab, seperti hijab itu seperti apa, niqab seperti apa. Orang itu harus mempunyai pemahaman terhadap ayat tersebut. Jika tidak, maka seseorang itu tidak bisa menafsirkan ayat atau teks itu tersebut. Kemudian tidak boleh menafsirkan memaksakan suatu penafsiran. Jadi semisal seorang itu juga harus paham tentang hijab yang tadi. Kemudian dalam penafsiran tidak boleh hanya semata itu tidak boleh dengan pemikirannya sendiri. Jadi harus melibatkan orang lain. Tidak misalnya dengan penafsiran semata, oh ayat ini memang diperintahkan untuk seorang perempuan, udah itu penafsiran kita sendiri. Tidak boleh dengan penafsirannya kita sendiri, tetapi harus melibatkan misalnya pendapatnya orang lain atau pendapatnya seorang penafsir yang lain, seperti itu. Dan yang kedua adalah larangan terhadap seorang penafsir yang tidak memiliki ilmu terkait ayat yang ditafsirkan. Jadi dalam hal ini tuh sangat berhati-hati dalam ketika menafsirkan Al-Quran. Jika tidak memiliki ilmu terkait tentang ayat ditafsirkan, misalnya nahwu sorofnya atau tentang ayat yang hijab, seperti apa sih ayat hijab itu, apakah ayat hijab itu cuma ayat Al-Ahzab 59 atau dalam hal lainnya, itu harus diperhatikan juga. Kemudian yang kedua adalah teori fusion of horizon dan dirasat haula al-nasa. Jadi di sini itu dalam proses penafsiran yakni terdapat 2 horizon utama yang harus diperhatikan dan diasimilasi. Diasimilasi itu dilebur. Jadi yakni horizon teks dan horizon penafsir, baik secara makro dan mikro, di mana keduanya harus selaras. Jadi gini. Misalnya di sini adalah menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi ada 2 horizon, yang mana teks dan juga horizon penafsir. Misalnya surat Al-Ahzab 59 ini ketika di teks itu perintahnya adalah menjulurkan hijab, yaitu dengan perintahnya itu kepada istri-istri Nabi karena dibuatkan contoh atau teladan. Sedangkan yang kedua yaitu adalah seorang misalnya komunitas hijab di sini tuh menafsirkan bahwa komunitas hijab ini melihat surat Al-Ahzab 59 atau memahami itu sebagai perintah untuk menutup aurat, yang mana menutup aurat itu tidak boleh berlekuk tubuh atau membentuk lekuk tubuh, atau juga yang tidak boleh transparan. Ya, keduanya ini harus diselaraskan. Bagaimana seorang penafsir yang teks itu seutuhnya menjulurkan hijab diselaraskan dengan sebuah pemahaman komunitas hijab di sini. Jadi keduanya diselaraskan. Dalam hal ini misalnya komunitas hijab ini tetap menjalankan tuntunan syariat, yaitu menjalankan menutup aurat, yaitu menjulurkan jilbabnya ke dada. Namun dalam hal ini komunitas hijab Malang itu atau wanita-wanita muslimah yang ada di sekitaran sini, yaitu menggunakan
busana atau hijab itu sesuai tren, tetapi dengan masih menggunakan atau masih mematuhi aturan syariat, yaitu tidak boleh berlekuk tubuhnya kelihatan, atau tidak transparan, tidak nerawang, seperti itu. Jadi keduanya itu harus diselaraskan atau dilebur, yaitu dalam mengemas dalam satu variabel atau satu horizon, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah teori aplikasi dan interpretasi makna kumaza. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa seorang penafsir itu menemukan makna yang dimaksud sebuah teks pada teks tersebut muncul, dan dia melakukan pengembangan makna. Jadi misalnya pada kalimat hijab yang tadi kan, misalnya hijab itu pada sebuah konteks ayat itu turun, itu kan diperuntukkan untuk istri-istri Rasulullah agar sebagai teladan, sebagai uswah. Tetapi pada zaman di situ ada kata nisaul mu'minin, yang mana itu dikembangkan bahwa seorang muslimah juga wajib untuk mematuhi atau perintah jilbab itu tersebut. Kemudian dikembangkan dengan misalnya kan boleh dengan mengikuti tren, tetapi harus sesuai dengan syariat tersebut. Jadi kemudian interpretasi makna kumaza itu adalah mereaktualisasikan dengan masa sekarang. Misalnya tadi dengan busana atau hijab yang dengan masa kini, tetapi masih menggunakan atau masih mematuhi aturan tatanan syariat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tentang George Gracia. Jadi di mana di sini Gracia juga memiliki relevansi dengan Al-Qur'an. Yakni ada 3 poin. Yang pertama adalah historical function, fungsi historis. Kemudian yang kedua ada meaning function, yaitu fungsi makna. Dan yang ketiga ada implicative function, yaitu fungsi implikatif. Yakni yang pertama adalah historical function, fungsi historis. Jadi di mana satu fungsi penafsiran ini, di mana seorang mufasir itu berusaha semaksimal mungkin untuk menguak kembali makna asal tersebut. Jadi kayak tadi surat Al-Ahzab 59 dikuak seperti apa sih fungsi historisnya itu, mungkin dari asbabun nuzulnya. Apakah surat ini tuh hanya dibentukkan untuk istri Rasulullah? Apakah juga untuk para muslimah pada masa saat ini? Jadi dikuak kembali. Kemudian yang kedua ada meaning function, yaitu fungsi makna. Dalam hal ini seorang mufasir mencoba untuk menjelaskan sebuah teks yang memproduksi makna baru, yang mana makna tersebut belum ada dan belum dipahami ketika teks itu turun. Jadi ketika teks itu turun kan mungkin audiens itu memahami bahwa ada perintah memang untuk berhijab, namun mungkin ada sebagian yang memahami itu loh untuk diperuntukkan untuk istri Nabi, bukan untuk kita sebagai orang muslimah. Kita lihat dalam asbabun nuzulnya tadi bahwa surat ini juga dibentukkan oleh muslimah untuk kita itu mematuhi atau menggunakan aturan tatanan syariat, yang mana mungkin juga bisa dikemas dalam hal masa sekarang, yaitu adalah seperti jilbab atau busana masa kini, tetapi harus mematuhi tuntunan syariat tersebut. Kemudian yang ketiga ada implicative function, yang mana fungsi implikatif. Jadi suatu proses di mana seorang mufasir berusaha untuk mengembangkan makna dengan cara mematikan makna di bait tersebut. Misal surat Al-Ahzab 59 ini ditafsirkan apa sih makna di balik tersebut, ketika seseorang perempuan itu harus disuruh berhijab untuk apa? Untuk misalkan untuk menghormati bahwa memang orang perempuan harus jaga, terus menggunakan kasih sayang, seperti itu. Kan di balik makna itu kan ada ketika asbabun nuzulnya itu ketika turun adalah ada orang laki-laki itu mengganggu orang yang tidak berkerudung. Misalnya dengan adanya orang kerudung itu seorang perempuan akan terjaga, seperti. Jadi di makna di balik ayat itu tuh harus juga diperhatikan. Jadi baik dari historisnya asbabun nuzul, kalau hadis jadi asbabul wurud, seperti itu. Jadi benar-benar dalam hal ini tuh historisnya juga diperhatikan, terus makna dalam setiap kata itu juga harus diperhatikan, dan juga fungsi implikatif, apa sih yang menjadi hikmah di balik ayat itu diturunkan, atau perintah itu diturunkan itu dengan memberikan hikmah apa, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.